Ini dane sarang sami sanai banget kusumayang titiang acara parikrama ruangan adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Jagat Buleleng bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja Jagi Kawitin Titiang. Bina kemula pengastawa ngiring sarang sami ngaturang puja pengastungkara melara panduk muncarang panganjali umat Hindu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om ayu kena masu nama sidem. Sesantiang ayu bahagia aturang titiang. Mantu kering sugera pikulun ide yang widiwase. Saduane ide sampun nice ledang mapaice kerahayuan lan kerahajangan. Bapak Ibu, didane sareng sami sane banget kusumayang titiang. Ruang adat dan tradisi Dinas Kebudayaan pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023, kami haturkan selamat datang, selamat mengikuti. Kembali kami hadir di hadapan Bapak Ibu, para Yohane, Sekabupaten Buleleng, dalam rangka kita melaksanakan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara rutin lewat kerjasama penuntunan desa adat dari ruangan adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Titiang sapa dulu Bapak Ibu yang hadir pada meeting pada pagi hari ini, kami haturkan Kenten Taler, Manggale, saking Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Manggale, Bendesa Alitan, Majelis Desa Adat Kecamatan Sepuhidangan Jagat Buleleng, talar sane banget musti kayang titiang, Manggala Yohane, Kabupaten Buleleng, talar para Yohane, ring Kecamatan Sekabupaten Buleleng, talar sane banget cuk semayang titiang, idedane para pamiarsa, para pemilat acara parikrama rahina semang kadimangkin sareng sami inggih punika para Yohane sane wenten ring sejebag Jagat Buleleng taler sane banget suksemayang titiang. Acara parikrama rahina kadimangkin angayu bahagia Pak Iketut Wirya Daniel. Om Swastiastu, Pak Dut. Om Swastiastu. Sapun api gatre? Astungkare baik lahayu. Baik matur suksema. Jadi beliau pada hari ini akan memberikan tuntunan pembinaan dengan tema peran Yohane di masa kini dalam penguatan desa adat. Ini luar biasa tema yang nanti kita perbincangkan, kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sedikit kami sampaikan, jadi beliau Bapak Ketut Wiridana Pinaka Nara Wakil, tawi narasumber pada pagi hari ini. Beliau adalah sosok seseorang yang sangat perhatian di Seketeruna dulu, kemudian sekarang sudah menjadi Paiketan Yohane. Beliau selaku pembina Forum Pemuda Pelopor Kabupaten Buleleng dan juga beliau duduk dalam kepengurusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Beliau pinaka bage 4 yang di dalamnya termasuk perekonomian, kemudian keuangan, Desa Adat, tur urusan investasi, Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
beliau sangat aktif dalam rangka kemajuan desa adat yang ada di Provinsi Bali. Baik, kami langsung mengajukan pertanyaan kepada Bapak I Ketut Wiryadana. Tema yang kita bahas pada hari ini yaitu peran Yohane masa kini dalam penguatan desa adat yang ada di Provinsi Bali, khususnya kita di Kabupaten Buleleng. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa peran-peran yang diambil oleh para Yohane ketika para Yohane ikut berperan dalam penguatan desa adat yang ada kita di Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Bali pada umumnya. Kami persilakan Pak. Baik, suksuma anto galah sani sampun ke paicer yang titiang majang ring dane Bapak Made selaku moderator puniki. Nggih. Kentan talar titiang puniki menyapa para angge manggale desa adat Kabupaten Buleleng sane presiden talar nyarengin ring acara sosialisasi dan penguatan puniki nggih, penguatan keberadaan Yohane desa adat kenten taler ring tingkat kabupaten lantur ring tingkat kecamatan. Kenten taler Bapak Dani Camat se Kabupaten Buleleng sejebak jagat Buleleng sane taler kusumayang titiang para Yohane puniki ring sejebak Buleleng sane preside taler nyarengin lan mali jebos minap wenten malih sane nyarengin puniki niki santukan dereng sami puniki ring sami kecamatan nggih. Sedurung ditiang puniki jagi nyawis indik pitaken Bapak Made dados titiang puniki menampilkan dalam bentuk slide sehingga lebih mudah titiang puniki menjelaskan seperti napi sebenarnya peran Yohane desa adat. Dan siapa itu Yohane desa adat? Silakan. Seperti apa kedudukannya? Nggih. Titiang izin untuk share screen. Nggih. Sapun napi jadane sareng sami sane wenten ring Zoom meeting napi sampun presiden nyingakin share screen titiang. Slide presentasinya niki. Nggih. Ide dane para pemilat, para Yohane, keten taler, dane para kelian desa adat, suangkon jagat Buleleng menawi sampun persidayang puniki dan durus taler Pak Ketut sinambi Nggih. para Yohane nyingakin ring slide menawi wenten taler telwacana ngeninin napi sane pinake peran para Yohane ring desa adat Dursa. Inggih, suksema puniki. Titiang langentur puniki majeng ring pengring seditiang sareng sami. Nggih titiang riki sedurung titiang matur ngering sareng sami ngaturang penganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Mawigenamastu Namasidam. Niki peran Yohane masa kini dalam penguatan adat, nggih. Tentunya ring desa adat di Bali. Nah, perspektif niki titiang ambil berdasarkan pengalaman titiang sebagai kelian seketrune desa adat Banyualit ngawit tahun 2010 puniki nyantos 2016 nggih. Nah, niki beberapa hal yang titiang rangkum secara sederhana sehingga dalam waktu kesempatan niki titiang bisa menyampaikan untengnya sekali napi seharusnya Yohane niki berperan dalam penguatan desa adat. Perkenalan sedikit tadi sampun dikenalkan oleh Dani moderator, nggih. Titiang I Ketut Wiryadana. Niki sedikit profil titiang. Taler titiang puniki ngaturang ayah ring manggale desa adat Provinsi Bali. Ngawit 2019 nyantos 2024. Bidang perekonomian lan keuangan adat Bali urusan investasi. Nah, niki titiang sedikit memberikan sebuah gambaran bahwa
desa adat ataupun adat di Bali niki dalam perkembangan perspektif saat ini di globalisasi tentu kita bisa melihat fenomenanya nggih. Ya. Bahwa banyak hal yang berubah, namun eksistensi keberadaan adat budaya niki harus tetap dijaga dan dikuatkan. Niki bisa kita lihat dari gambaran situasi seperti apa masyarakat Bali sekarang melakukan atau menjalankan aktivitas berbudaya. Sehingga peran-peran Yohane dalam generasi saat ini, di era saat ini, di era yang kita kenal sebagai era 4.0 seperti ini ke. Nah, niki harus betul-betul bisa ditanamkan juga penguatan-penguatan tentang tradisi adat budaya yang ada di desa masing-masing. Sehingga peran-peran dari Pengelingsir Titiang, Ring Desa Adat, kemudian peran-peran pengelingsir yang sudah tidak menjadi Yohane lagi begitu nggih, karena kalau Yohane niki terbatas pada statusnya. Ya. Jadi kalau kita melihat kalau Dumun genten ya bahasanya seke terune Dumun genten. Ya. Ngawit 13 tahun nyantos ya belum menikah. Sampai dengan menikah akhirnya. Sampai belum menikah. Sehingga kadang banyak fenomena yang bergeser bahwa banyak yang misalnya menikah di usia yang cukup dini. Nah, ini secara otomatis statusnya yang bersangkutan tidak lagi menjadi Yohane ring seke atau Yohane nike genten nggih. Nah, sebelum kita akan melihat bahwa adat itu seperti apa, tentu kita harus melihat Bali secara utuh genten nggih. Bahwa Bali dengan pulau yang cukup kecil seperti ini berada di tengah Indonesia, itu terbagi menjadi beberapa kabupaten, timur, barat, tengah, utara, ini telah ada, dan di masing-masing kabupaten ini memiliki potensi. Nah, potensi ini tentunya harus menjadi satu hal yang dipegang teguh, sehingga kita bahasanya adalah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ini akan berkaitan juga tentang tradisi, adat budaya, sime dan lain sebagainya, sehingga ini akan juga memperkuatkan keberadaan dan memberikan kejelasan bahwa selaku Yohane Desa Adat itu apa yang harus dipertahankan, ya kan? Dan seperti apa cara mempertahankannya. Nah, tentu kita belajar banyak pengalaman kita di masa pandemi ya, bahwa banyak hal yang ternyata di Bali ini banyak yang sudah bergeser dari konsep awalnya, sehingga masyarakat Bali sendiri itu merasa kesulitan di Bali. Padahal modalnya tidak pernah habis di Bali karena kita memiliki kekayaan yang sifatnya bisa itu berupa simbol, bisa berupa itu adalah memang budaya kita yang secara terus-menerus kita jalankan, kemudian juga secara spiritual. Nah, tentu Bali kuatnya itu adalah karena desa adat. Iya. Ya. Karena desa adat, bentengnya itu desa adat. Dari beberapa kabupaten yang ada dengan kearifan lokal yang dimiliki. Pertanyaannya siapa yang menjaga itu? Nah, yang menjaga itu adalah desa adat. Nah, kenapa desa adat? Nah, kalau kita merujuk desa adat, yang Dumun kan namanya desa Pakraman. Ya, desa Pakraman. Nah, mungkin kita fokus pada bahasa desa adat karena di Bali kita telah memiliki Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Secara eksplisit itu sudah jelas bahwa Perda niki adalah untuk desa adat. Nah, tujuannya adalah untuk penguatan. Nah, apa dan siapa itu desa adat, kan begitu dulu ya. Ini untuk Yohane sebenarnya yang saya lebih tekankan gitu ya. Jadi para Yohane biar tahu juga gitu ya. Ya. Silakan jadi, Pak. Kalau untuk Pengelingsir Titiang, ring Prejuru, ring desa adat, pasti ke sampun uning, Sinampura Titiang nenten jenasiken segare Riki. Nah, desa adat Titiang mengambil sumbernya kembali pada Perda nomor 4, kenten nggih. Karena niki akan menjadi dasar nomenklatur sebenarnya dalam kita berpijak, kenten. Nah, desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri,
tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci. Tempat suci, ya. Nah, itu ikatannya tempat suci ya. Kayangan 3 atau kayangan desa. Di mana tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, niki ada bahasa bahwa ada desa Kalepatre, Ya, desa Mawacare. Mawacare. Nah, Ya. di sini sebenarnya. Jadi dari penjelasan tentang desa adat itu sudah jelas bahwa kalau disederhanakan kembali itu ada parayangan, ada Pawongan, dan ada palemahan. Kenten nggih. Jadi ini perlu dulu diberikan pemahaman sejauh mana ruang lingkup Iwane itu bergerak di desa adat itu. Kenten nggih. Dan apa saja yang nantinya harus dilestarikan, dipertahankan atau nanti dikembangkan. Kenten. Nah, kalau merujuk sekarang pada Iwane dumun nggih. Kalau di Perda nomor 4 tahun 2019 nike sudah secara jelas bahwa peran Iwane nike diberikan posisi kedudukan yang jelas dalam lembaga adat pada bab 7 ya. Pada bagian ke-1 umum nike pada pasal 43 ayat 2 tentang lembaga adat, poin E nike sudah dijelaskan tentang Iwane desa adat. Terus ada pertanyaan, Iwane desa adat niki dengan seketurunan napi sama napi ten? Iya. Jawabannya sama. Oke. Memang perubahan nama dari dulu seperti Seketrune-truni, Iya, kemudian jadi Seketrune. kemudian Ya, sekarang sekarang Iwane desa ya. adat. Nah, niki tidak perlu diambil sebagai suatu hal yang ribet dalam berpikir gitu ya. Yang penting Iwane niki adalah pemuda. Iya. Ya, pemuda adat yang nanti fungsinya apa? Nah, di sini merupakan sebuah fungsi kepemudaan yang jelas di mana mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi adat, agama, tradisi, seni, budaya serta kearifan lokal, pendidikan, olahraga, kesehatan, ekonomi dan bidang peminatan lainnya. Ini diatur dalam pasal 48 ayat 2. Ayat 2. Maksudnya napi? Jadi berpikir bahwa ketika kita menjadi Iwane itu tidak serta-merta yang kita lakukan itu hanya sebatas kegiatan yang bersifat adat budaya saja. Atau misalnya kita berbicara masalah ogoh-ogoh saja kan Kenten, atau berbicara masalah seni gegambelan, tari, tidak. Jadi secara umum Iwane nike dari dulu pun seperti nike waktu di zaman Seketrune namanya. Itu memiliki banyak bidang kan Kenten nggih. Jadi kalau kita jelaskan kembali wenten bage darmaning agama, wenten bage darmaning negara. Nah, di sana wenten penegasan seperti ada pesayan nike seperti saya bidang subbidang ya dalam undangan dalam undangan perjurunya nike ada di bidang lelanguan kesenian. Ada kewarasan kesehatan ya. Ada keasrian lingkungan, ekoproduktif, wilase, olahraga, kemudian adat budaya. Nah, itu banyak sekali. Sehingga keberadaan Iwane di mana mereka memiliki hobi misalnya dan ketertarikan yang berbeda itu masih bisa masuk dalam Seketrune ya. Menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Nah, jangan sampai nanti tiang nak bisa ngigel. Yang tan bisa metabo, aung yang masuk di Seketrune ampunang kenten. Bahasanya adalah kita bisa belajar itu, tapi kalau memang ada peminatan yang lain, nah, wadah Seketrune atau Iwane desa adat niki masih memiliki kesempatan kita untuk berkembang. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, terus apa yang sebenarnya harus saya kembangkan atau lestarikan atau kuatkan di desa adat? Seperti yang tadi dijelaskan tentang pengertian desa adat, tadi kan yang jelaskan tentang ada wilayahnya, ada hak-hak tradisional, ada harta kekayaan sendiri, ada tradisi, tata krama pergaulan. Nah, itu merupakan kearifan lokal, kekuatan potensinya yang kalau kita sederhanakan sebenarnya Bapak Ibu, para Iwane sareng sami, niki kita bisa bagi menjadi 4 hal. Ada modal simbolik. Nah, ada modal culture, sosial dan spiritual. Itu simbolik ini seperti napi nggih. Di Bali memang hal yang sangat unik kalau kita berada di Bali karena
apapun yang menjadi simbol di Bali itu menjadi suatu daya tarik bagi orang luar, Iya. memiliki kekuatan tersendiri seperti taksu, Ya, seperti vibrasinya, seperti ikon itu ya. ikon. Ikon. Nah itu tidak bisa serta-merta ditemukan di tempat yang lain. Iya. Nah itu merupakan sebuah kekayaan atau kearifan lokal yang kita miliki sebagai orang Bali yang memiliki jiwa seni, Iya. misalnya patung, lukis dan lain Iya. sebagainya. Nah itu modal-modal itulah yang sebenarnya untuk menjaga keberadaan eksistensi desa adat. Jangan berpikir nanti untuk melaksanakan melestarikan desa adat, berpikir modal itu adalah berapa dana desa adat yang akan diberikan Iya. ke desa adat, atau misalnya berapa yuane akan diberikan oleh desa adat untuk melaksanakan kegiatan. Tidak seperti ini ke cara berpikirnya sebagai yuane. Maka yuane itu harus bisa menggali apa sebenarnya menjadi potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Karena kekuatan potensi seperti simbol itu, ya, kekuatan simbol, kekuatan culture, budaya, kemudian sosial kita, kemudian spiritual, ini bisa dikemas menjadi satu hal yang bisa menguatkan kita di bidang ekonomi. Nggih, karena memang ada kaitannya kalau bicara masalah potensi, sustainability dan lain sebagainya, itu pasti berbicara masalah modal itu. Iya. Nah, Baik, stop dulu Pak Tut. Nggih, Jadi nggih, siap. di awal sudah dijelaskan sama Pak Tut selaku narasumber berkaitan dengan kita memang perlu sosialisasi tentang pengenalan desa adat kepada para yuane, sehingga pikiran kemudian perilaku dari para yuane ini akan selalu menjurus bagaimana para yuane nantinya akan selaku penyanggre gitu ya. Di penyanggre selaku krama desa adat ketika mereka sudah melaksanakan gerhe asrama, ada pewiwahan. Nah, menarik Pak Ketut. Jadi kami juga sampaikan kepada para pemilet dedane sareng sami sanenya rengin podcast pada hari ini untuk bisa juga berpartisipasi. Mungkin nanti ada tanya jawab, untuk bertanya metaken dari para narasumber kami persilahkan, nanti kami akan sampaikan bisa dijawab oleh narasumber. Begitu juga para yuane bisa juga menyampaikan pitaken atau pertanyaan kepada WA kami di nomor 081 238 108 806. Nanti kami akan bacakan dan kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sambil menunggu yang ingin masuk untuk bertanya berkaitan dengan peran yuane dalam situasi sekarang dalam rangka kita menguatkan desa adat. Ini menarik Pak Tut ya? Betul. Jadi boleh dilanjutkan atau Ya, sebentar? sebentar dulu Pak Tut ya. Jadi menarik apa yang tiang simak dari penjelasan Pak Ketut berkaitan dengan porsi para yuane yang di samping juga melestarikan adat istiadat, seni budaya, melestarikan sekerti darmaning agama, darmaning negara dalam rangka kita hidup di tengah-tengah masyarakat adat yang ada di khususnya di Kabupaten Buleleng, umumnya di Provinsi Bali. Dan bagaimana cara para yuane ini membagi waktu? Karena kita tahu dan yakin para yuane kalau kita ingat dengan seketurunan yang dulu, bahwa kita ambil dari umur 13 tahun sampai dengan para yuane beliau itu belum menikah, ini pasti ada tenggang-tenggang waktu mereka masih belajar. Ya. Baik di tingkat SMP, kemudian SMA, ada yang ke perguruan tinggi. Nah, peran mereka untuk bagi waktu sehingga mereka diutamakan belajar dulu, atau yang sudah bekerja dulu, dengan waktu yang mereka nanti manfaatkan untuk bagaimana ikut berperan dalam desa adat di lingkungannya masing-masing atau di desa adatnya masing-masing. Ya mungkin sambil dijawab kemudian dilanjutkan dengan tadi yang Bapak sampaikan. Kami persilakan Pak. Baik, terkait time management ya. Ya. Jadi pembagian waktu sebenarnya niki tergantung sebenarnya pada yuane itu sendiri, nggih. Dan tentu
ketika yang bersangkutan ataupun misalnya organisasi Yohanes niki tahu bahwa potensi desa adatnya adalah seperti ini gitu misalnya, ya ini mau dibawa kemana? Nah ini memang perlu sebuah strategi, sebuah uraian-uraian yang cukup jelas, baik, sehingga kita bisa menggambarkan desa adat kita seperti apa gitu. Nah mungkin yang lanjutkan lagi untuk share screen-nya sambil kita Ya, menunggu silakan, nih, ya. silakan. Sambil kita menunggu, siapa tahu nanti dalam perjalanan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kembali saya sampaikan bahwa Idedane sareng sami ya, kita bisa melihat sebenarnya fenomena yang tadi disampaikan bahwa kita sebenarnya berkejaran dengan waktu ya. Ya. Jadi kita bertarung dengan waktu bahwa apakah potensi atau kearifan lokal yang kita miliki ini akan tergerus atau tetap bisa bertahan. Iya, eksis kita di lestarikan, dunia saat ini, eksis gitu. di desa. Ya. Karena seperti slide yang saya tampilkan, ini adalah fenomenanya seperti ini, bahwa tidak bisa kita menutup mata bahwa ada teknologi Iya, yang saat ini cukup masif, dan apalagi berkembang luar biasa. berkembang seperti sekarang. Ya, ini merupakan salah satu media teknologi yang tentunya bisa lebih memperluas jangkauan kita Ya. menyampaikan sebuah informasi ya melalui podcast ini. Dan tentu ini juga menjadi ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berkembang, berubah gitu ya. Nah, situasi ini kita gambarkan dalam fenomena di mana perkembangan teknologi ini mengharapkan para Yohanes itu untuk segera begitu ya. Iya. Segera berpikir lebih jeli dalam melihat keberadaan desa adatnya. Jangan sampai nanti kita menunggu bahwa kita menunggu nanti kalau sudah kita jadi Kramadat dulu. Kramadat dulu baru kita akan Iya, melakukan atau melakukan perubahan. Tidak. Jadi memang di awal sebagai Yohanes desa adat ini karena tidak ada batasan sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk ya, berinovasi. Berinovasi ya. Ya. Nah, ini yang diperlukan sebenarnya Pak Made. Karena yang kami lakukan juga di Desa Adat Banyualit gitu ya dulu, dengan segala keterbatasan pada saat itu, tapi kita memiliki teman-teman yang memiliki suatu inovasi yang cukup kreatif, sehingga kita mampu untuk melewati hal itu gitu ya. Dalam misalnya kita mengikuti lomba pencentokan desa adat Dawagunike ya tahun 2013, kita fokus pada bagaimana Yohanes desa adat ini bisa mengadministrasikan apa yang memang kita miliki, apa yang di desa miliki dalam sebuah pedoman yang baik. Iya. Nah, karena kita belum pernah memiliki suatu pedoman yang jelas tentang desa adat A, kemudian Yohanesnya itu ngapain saja, misalnya melakukan kegiatan ogoh-ogoh gitu ya. Iya. Jadi ogoh-ogoh misalnya simbol ogoh-ogoh yang diambil itu apa gitu. Iya. Nah, itu sepatutnya saat ini itu jangan sampai hanya sekedar membuat sesuatu yang ikut-ikutan asal-asalan saja. Memang betul-betul dirancang dengan baik, kemudian dibina dengan baik, diceritakan dengan baik. Ataupun misalnya kita bisa menceritakan tentang desa adat kita, kearifan lokal yang dimiliki seperti apa, dituangkan dengan cantik dia. Nah, itulah sebenarnya yang harus dilakukan oleh generasi-generasi muda. Nah, seperti yang saya tampilkan di slide niki, bahwa Yohanes desa adat itu seharusnya bisa berpikir lebih out of the box dengan pendidikan yang sudah saat ini dimiliki, kemudian akses terhadap informasi, kemudian komunikasi yang baik. Nah, ini perlu dikuatkan begitu ya, dengan apa yang dimiliki oleh potensi adat itu, dan kita kuatkan dengan yang kita miliki, misalnya seperti teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini tentu perlu dipikirkan ya ke depan bahwa Yohanes desa adat ini harus kuat dalam mengarungi eksistensi keberadaan zaman seperti sekarang. Iya. Luar biasa jadi Pak Ketut, jadi menarik apa yang beliau sampaikan tadi. Jadi sebenarnya peran Yohanes dalam rangka meningkatkan meningkatkan serede bakti para keramu yang ada di desa adat ini luar biasa. Dan tadi telah disampaikan bahwa Yohanes pun harus punya program ya. Setelah ada peikatan Yohanes di masing-masing desa adat yang ada di Kabupaten Buleleng lewat
SK dari kalian desa adat atau dari bendesa atau sebutan lain desa tersebut. Nah, para Yohana ini juga sudah mulai metaki-taki mempersiapkan diri sapunapi para Yohana puniki bisa mensejahterakan dirinya sendiri dulu, kemudian para Yohana, kemudian desa adat, kemudian pelemahan atau pewidangan desa tersebut dengan mengambil peran, tidak hanya mungkin sekedar berkesenian, menggambel, kemudian menari, tetapi juga ada peran-peran yang di luar untuk bisa meningkatkan pendapatan. Kalau saya ambil dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dapat meningkatkan pendapatan kita, keluarga, sehingga dari para Yohana sudah mempunyai kemampuan untuk bagaimana nanti berwirausaha. Ini yang sangat menarik. Betul. Nah, karena kita tahu di setiap desa adat sudah ada Buddha sekarang ya, bage usaha padruan desa adat. Ya. Nanti mungkin perjuru desa bisa dibantu oleh para Yohana untuk mengembangkan ada Buddha yang ada di desa adat, misalnya dalam bidang pertanian, kemudian dalam bidang keuangan sudah ada LPD, kemudian ada usaha-usaha yang bagaimana dapat meningkatkan UMKM. Betul. Yang ada di desa itu untuk dapat mensejahterakan semua desa adat yang ada dengan bermitra dengan LPD selaku lembaga keuangan yang ada di desa adat tersebut. Jadi sehingga para Yohana ini tidak hanya meminta sesuatu kepada para orang tua, dalam artian pada perjuru desa adat yang dimasukkan dalam rancangan anggaran tahunan dalam bantuan, dulu namanya semesta berencana, sekarang ada hibah bantuan Provinsi Bali kepada desa adat itu. Tapi bagaimana para Yohana bisa menggali sendiri modal atau yang tadi disampaikan tadi, kapitalnya itu di desa adat, dan dapat menyelenggarakan atau bisa melaksanakan program-program yang mereka rencanakan bersama-sama untuk kepentingan, baik itu penguatan desa adat, pelestarian seni budaya, kemudian ada kegiatan wilase, itu mungkin kejuaraan-kejuaraan olahraga. Betul. Nah, ini dapat menggairahkan kita. Nah, mungkin kita juga dapat ambil bahwa di masing-masing desa adat kami yakin mereka punya ikon, punya sesuatu yang memang digali dari histori atau sejarah. Betul. Desa adat mereka mungkin ditampilkan dalam lomba gogoh apa yang ada, filosofinya apa, kemudian dibuatkan sinopsis yang berkaitan dengan story atau sejarah dari desa tersebut, sehingga masyarakat kita tahu itulah. Atau mungkin lewat UKM ada baju kaos misalnya Pak, saya sering pakai baju kaos kalau lagi ada upacara misalnya di desa. Nah, mungkin ada sesuatu logo yang dapat menceritakan desa adat tersebut lewat desa Mawacara, desa Kalepatre, ada simbol-simbol yang suci atau simbol-simbol yang ada di desa tersebut, sehingga ini juga menjadi kerinduan kita akan masa lalu. Kemudian pasti kita akan mencatat untuk masa depan. Mungkin bagaimana pandangan Pak Dut? Kami persilakan Pak Dut. Ya, saya kembali pada screen saya Pak. Ya. Jadi kalau kita melihat ini kan berbicaranya adalah keberlanjutan ya Pak. Ya, keberlanjutan. Keberlanjutan desa adat, keberlanjutan Yohana itu dimulai dari mana kan gitu ya. Kemudian kita melakukan apa untuk itu. Nah, kalau dimulai dari mana, memang kita tidak bisa memulai itu dari semuanya itu tersedia dengan gampang gitu ya. Maksudnya kalau kami waktu di Seketuruna Bakti Yohana dulu, itu namanya Bakti Yohana nama Seketuruna kami. Kami dulu memang mengundang anak-anak untuk belajar lah ya. Belajar di Seketuruna kami, ini salah satu slide-nya ini di Pura Desa Dumun. Kemudian belajar menari seperti ini ke. Nah, kemudian kami juga seperti yang disampaikan oleh Pak Made tadi berusaha untuk menggali sesuatu hal yang belum ada di desa kami.
misalnya menceritakan tentang keberadaan asal usul desa, desa. adat Banyualit ya melalui cerita Cetik Geringsing gitu ya. Nah, di mana ini merupakan salah satu cerita yang bagi masyarakat juga kami perlu untuk sampaikan begitu ya, keberadaan wilayah, kemudian bagaimana tradisi, karena dalam cerita itu tentu kita tidak berbicara masalah hal-hal yang sifatnya itu fiktif ya, tapi suatu hal yang sifatnya itu memang apa yang memang dulu menjadi suatu kekayaan kearifan lokal di desa kita yang kita ceritakan. Yang ada. Ya, memang dalam bahasa bercerita tentu ada metaforanya sedikit. Nah, kemudian ada juga tentang misalnya kita membuat fragmen tentang tanah gesar. Jadi cikal bakal keberadaan desa Kalibubuk ya. Jadi ini tentu begini. Kadang kita ketika membuat sesuatu yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita membuat agar itu menarik dilihat oleh orang banyak. Iya, karena kita pementasannya. Kan, baik itu misalnya cara untuk promosinya dan lain sebagainya. Karena mau tidak mau untuk orang datang dan tertarik dan nyaman dan terus ingin melihat, otomatis itu ada keindahan. Baik itu nanti tarinya seperti apa. Tapi yang awal adalah tentu adalah bagaimana kita bisa mempromosikan dalam bentuk flyer dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini bisa mengundang orang datang ke Wantilan itu kan susah. Karena mereka tidak tahu apa yang ada di sana seperti apa. Tapi kalau kita bisa menceritakan hal itu, nah itu bisa lebih mudah dilihat. Nah, seperti misalnya tentang Sang Nananging Jagat yang kita buat dalam bentuk ogoh-ogoh juga, itu ada bagian kecil dari Banjar Celuk Buluh ya, dari Banjar Celuk Buluh yang ada di desa saya yang saya ceritakan dalam bentuk ogoh-ogoh. Nah, ini kita terjemahkan dalam 4 bahasa, Pak Made. Ketika membuat tentang ceritanya itu. Nah, itu tidak hanya dalam bahasa Indonesia, kita juga membuatnya dalam bahasa Bali, bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Tujuannya apa? Pada saat pementasan itu kita bisa memberikan informasi kepada tamu-tamu sehingga mereka tertarik, mereka berdonasi ke organisasi kita. Nah, itulah yang membuat organisasi ini bisa eksis, berkembang gitu loh. Nah, sama juga dengan desa adat bisa seperti itu, bisa dikembangkan. Nah, selanjutnya seperti yang tadi, ekonomi produktif, misalnya perkembangan seni. Jadi zaman sekarang ini kan ada seni digital gitu ya. Jadi kebetulan memang yang suka gambar gitu ya. Jadi untuk bisa mempromosikan desa ataupun bisa mempromosikan tentang seni yang ada di Buleleng itu misalnya, nah ini kita bisa menggunakan media digital. Nah, sehingga dengan media digital ini bisa diperbanyak, walaupun misalnya harganya lebih kecil tapi volumenya lebih besar gitu loh. Jadi ini juga salah satu strategi marketing yang perlu kita pikirkan, karena misalnya ada price-nya, people-nya, kan, promotion seperti apa. Jadi, nah ini strategi-strategi bisnis modern itu juga tentunya bisa diterapkan asal pakem yang memang apa yang memang kita jual itu tidak mengubah keberadaan dari tradisi adat budaya yang ada di desa itu. Nah, seperti ini yang sudah mungkin Idedani sareng sami para Yohane bisa melihat beberapa kreasi-kreasi seni yang sekarang banyak dipindahkan kepada tidak hanya media kanvas, tapi media digitalnya, sehingga bisa lebih ini. Nah, kemudian saat ini juga saya sebagai ketua Pokmaswas kelompok masyarakat pengawas di desa Kalibubuk itu menginisiasi pembentukan desa wisata bahari di desa Kalibubuk dengan mengusung konsep banyu milir. Berarti jadi air yang mengalir. Nah, tapi kalau diterjemahkan secara gampang kan begitu ya. Secara pemaknaan banyu itu adalah air, dan air itu sumber kehidupan. Tanpa air kita tidak bisa hidup, Bapak. Nah, tapi bagaimana air ini bisa berkesinambungan? Nah, milir ini adalah sustainability, berkelanjutan. Dari hulu ke hilir dan lain sebagainya secara konsisten. Nah, harapan kami dengan kita melihat potensi di kawasan desa Kalibubuk niki wenten 2 desa adat, kita bekerja sama dengan desa adat. Jadi ada 54 hektar area terumbu karang
yang itu berada di depan desa kami. Ya, Nah, jadi- itu sebagai generasi muda kita melihat itu potensi besar. Iya. Nah, sehingga pada 2020 kita kebetulan menenggelamkan patung terbesar untuk Dewa Baruna ya, panjang 12 meter, Di tengah laut. tinggi 4 Iya. meter, ya di kedalaman 13 Iya. sampai 15 meter. meter. Sebagai simbol kita betul-betul melakukan penguatan konservasi yang tentunya nanti akan menghasilkan manfaat, tidak hanya profit bagi masyarakat. Profit pasti iya, Iya. tapi manfaat ke depan karena berpikirnya adalah bagaimana kita sebagai manusia, sebagai Yohane itu berpikirnya itu tidak seperti yang terdahulu, misalnya artinya mengambil hanya untuk isi perut saja, tidak mengambil untuk bisa memberikan keberlanjutan bagi yang diambil. Ya. Ya. Jadi bagaimana kita betul-betul konsep Trihite Karana, Parayangan Pawangan Palemahan ini betul-betul dilaksanakan dengan se-real-realnya gitu ya. Jadi misalnya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian kita harus membuat tempat kita asri. Kita berbicaranya seperti itu, tapi kenyataannya di rumah kita tidak seperti itu. Nah, ini yang harusnya betul-betul diharapkan generasi muda itu lebih realistis dan betul-betul melaksanakan sesuai dengan apa sudarmanya. Jadi, nah itu sebenarnya menanamkan. Jadi tergantung, ya. Jadi strateginya memang kita ya betul-betul harus melihat potensi yang ada sebagai generasi muda. Mau enggak kita melakukan perubahan? Ya, kalau tidak mau melakukan perubahan atau penguatan, ya agak susah kita berbicaranya seperti itu. Artinya karena kita seperti Tiang Niki tidak bisa memberikan gambaran yang tidak saya jalankan gitu ya. Nah, makanya sharing kali ini adalah ini perspektif dari kacamata saya sebagai mantan klien Seketrune dan sekaligus sekarang sebagai penggerak juga di desa adat. Baik. Di desa Kalibubuk gitu. Terima kasih Pak Ketut. Kami juga undang para Yohane, para pemilat ruang adat tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng bekerja sama kami dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja untuk bertanya atau menyampaikan pendapat bagaimana peran para Yohane dalam rangka kita menguatkan desa adat. Mungkin kami persilakan. Baik, sambil menunggu rekan-rekan kami, saudara-saudara kami para Yohane yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Jadi kami juga sangat berharap kepada para Yohane yang di masing-masing desa adat sudah terbentuk, ada Paiketan Yohane, karena ini adalah apa istilahnya peran serta para Yohane yang sudah disuratkan juga dimasukkan dalam Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019. Para Yohane juga sudah dicantumkan itu dalam bab 7 ya pasal 43 sampai 48 ya Pak Tut ya. Itu bagaimana peran-peran para Yohane untuk dapat kita berkiprah, berinovasi, berkreasi di desa adat, baik itu dalam bidang-bidang yang disesuaikan dengan desa, potensi desa adat tersebut, itu untuk kemajuan kita bersama juga. Pak Martin, ini ada pertanyaan dari IGD Eka Sudarmawan. Ya, silakan. Jadi Om Swastiastu, izin bertanya berkait keanggotaan Yohane atau STT, apa bisa dibantu dijabarkan? Kemudian yang kedua, apakah status single dan menikah atau usia acuannya? Nah, mungkin saya bisa bantu dengan slide-nya ya. Nah, di slide ini akan gampang untuk dijelaskan tentang diagramnya seperti apa sebenarnya, ganteng. Mungkin dumun Pak Gede. Nah, niki tiang jelaskan dumun ya niki. Mungkin Pak Gede bisa lihat niki pepalihan Yohane nggih Seketrune ya, Seketrune dumun di struktur ya. Ya, pepalihannya sehingga dari pepalihan niki kita bisa melihat sebenarnya tugasnya niki
napi manten kan Iya. ngenten nggih. Niki wenten namanya klien seketurune atau klien Yowane. Yohane ya. Kemudian ada petajuh, pangliman. pangliman, Nah, itu ya. pemilihan penggunaan kata nike silakan ngenten Ya. nggih. Karena nike sekali lagi bahwa dalam perda nike memberikan keleluasaan desa adat atau Ya, Yowane juga ya. untuk bisa menyesuaikan dengan Jadi ada sebutan lain itu ya. sebutan lain kan, Sesuai ya, dengan sesuai dengan drestehnya ya, gitu ya. dreste yang ada di desa tersebut. Kemudian wenten namanya penyarikan ya. Ya. Penyarikan itu ya juru Juru tulis, tulis ya, ya. yang nantinya mencatat misalnya seperti ada surat keluar masuk, kemudian mencatat notulen, Ya, ketika pada saat rapat ada dan lain paruman itu sebagainya, ya. wenten paruman. Kemudian juga mengadministrasikan hal-hal yang tentunya dia di bagian kesekretariatan Iya, lah, ya, kesekretariatan. Kemudian ada juga namanya petengan. Ya, atau Ya, petengan itu atau bendahara itu fungsinya adalah untuk merancang bagaimana anggaran yang nantinya digunakan atau disusun untuk pelaksanaan kegiatan. kegiatan sesuai dengan program yang sudah dibuat gitu ya. Betul. Jadi memang ini sumber perutnya di sini kan Iya. gitu ya. Jadi kalau pertengahan ya harus kuat Iya. dalam hal merencanakan, kemudian juga menganggarkan bagaimana mekanisme Kemudian membuat LPJ nantinya LPG gitu ya. dan lain sebagainya. Karena tentu kita sebagai Yowane harus belajar untuk ke depan ketika nantinya menjadi bagian dari desa adat, siapa tahu nanti menjadi perjuru ring desa adat, atau ya, tempat setelah, yang lain, ya, bahwa kita sudah memiliki jiwa responsibility atau bertanggung jawab bertanggung jawab dan dalam keterbukaan itu mengelola ya. itu. Ya betul. Akuntabel gitu Ya, ya. prinsipnya ada namanya tarif ya, Ya. transparansi, akuntabel, kemudian ya. responsibility ya. Kemudian dari ke petengan niki, wenten yang namanya Yase Kerti Darmaning Agama. Ya. Nah niki tergantung nih. Kalau di dulu niki wenten namanya pesayan agama, adat dan budaya. Wenten. Kalau misalnya tugasnya napi ya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ya di parayangan. Ya, pelaksanaan upacara ya. Ya. Membantu misalnya pada saat desa adat wenten odalan. Odalan ya. Kemudian misalnya wenten Dharma Wacana penguatan seketurune atau Yowane desa Yowane, adat ya. dalam penguatan agama Hindu, adat budaya tradisi. Nah, ini Ya. bidang-bidang yang bisa diambil oleh ya sekerti Darmaning Agama. Ya. Kemudian yang kedua nike ada namanya Yase Kerti Darmaning Darmaning Negara Negara. ya. Nah, karena namanya adalah Yase Kerti Darmaning Negara, maka ruang lingkup kegiatan itu banyak begitu nggih. Sesuai bahkan tadi ada bahasa di Perda niki ada peminatan lainnya. Ya, peminatan lainnya ya. Peminatan lainnya niki disesuaikan lagi kepada desa adat itu Ya, misalnya. potensi yang ada di Betul. desa. Kalau misalnya potensi desa adatnya itu di laut, ya bisa saja nanti ada pesayan yang berkaitan dengan segare kan gitu, ya, nggih. segare kerti lah bagaimana Segare kita kerti, nggih, kita melestarikan ya, Betul. memelihara segare kita. Kalau misalnya ada di pegunungan Di atas yang, misalnya. perkebunan banyak, Ya. ya siapa tahu nanti bisa difokuskan kepada yang berkaitan dengan agriculture. Ya. Ya, jadi kalau ini tiang hanya menyampaikan perspektif pengalaman ya. Kalau Dumon nike wenten pesayan keasrian itu yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan ya. Nah, apa yang dilakukan di lingkungan ya berkaitan dengan pengelolaan sampah, manajemen sampah, bagaimana kita membuat perindangan yang cantik, Ya. kemudian bisa berpikir terkait masalah taru-taru yang Ya, pohon-pohon penguatan yang ada di pinggir betul ya pantai yang disucikan yang misalnya, ya. yang digunakan untuk bebantenan, ya. usade itu kan banyak. Nah, ruang lingkupnya bisa dikerjakan di rumah masing-masing dulu deh. Ya. Dan artinya kalau seperti tiang nih tiang cukup untuk merubah orang lain harus merubah diri dulu di rumah ya. Kenten, Benar-benar itu. Jadi benar. Ya. banyak taru-taru yang tiang tanam di rumah, perindangan, bagaimana kita membuat eko enzim. Oh ya, Sampah-sampah ya, yang ada daun seperti ini kan kita tidak buang sembarangan jadinya ya, kita kumpulkan lagi. Ya. Kemudian biopori itu di rumah saya seperti itu. Ya semuanya itu nyaman jadinya gitu loh ya. Kemudian ada juga kewarasan. Kalau kewarasan itu yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau ya. Dumun tiang fokus pada penanganan HIV dan AIDS. Nah, kebetulan pada tahun 2017 kemarin
Tiang mendapatkan juga penghargaan dari satu Indonesia Award di bidang kesehatan yang berkaitan dengan bagaimana peran komunitas adat itu dalam menekan laju pertumbuhan HIV AIDS yang ada di Buleleng. Nah itu kita punya namanya KDPA Bakti Yowana. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, mengundang ibu-ibu yang ada di desa, memberikan edukasi tentang sex education dan lain sebagainya dengan dinas-dinas terkait yayasan. Nah itu banyak Bapak. Kemudian yang kedua ada lelanguan kesenian. Jadi kita melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesenian, misalnya megambel, kemudian ada juga tentang tari-tarian. Nah di mana kita juga membuat buku Bapak. Jadi buku ini menceritakan tentang bagaimana sejarah kita, kenapa kita harus membuat sanggar niki, kemudian banyak orang yang tidak tahu, anak-anak kadang-kadang tari yang mereka tarikan itu misalnya tari Panjang Brahma. Jadi penting ada sinopsis dia. Ada sinopsisnya yang saya buat. Itu. Ada buku yang sudah saya buat. Makanya kalau di Seketurun Tiang Dumunike ya Astung Kare sempat mendapatkan penghargaan pemuda pelopor tingkat nasional di bidang sosial, budaya dan pariwisata karena keberadaan administrasi dan inovasi dalam menguatkan desa adat melalui cara-cara seperti itu. Jadi proses kita memberikan suatu pendidikan seni di Yowana itu juga kita memberikan suatu edukasi yang sifatnya itu ketika mereka rehat sejenak mereka bisa membaca. Ada literasi yang bisa mereka dapatkan. Nah ini yang sebenarnya yang penting gitu ya. Nah kemudian ada juga yang ekoproduktif seperti tadi sudah saya sampaikan, ada wilase olahraga. Nah kemudian yang berikutnya ada namanya kasinoman. Nah ini ke juru arah kasinoman ini. Jadi tentunya disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Kalau Tiang Dumun itu wenten kalih tempe, dangin napi dangin margi dauh margi gitu. Nah niki yang napi yang tetap kita sesuaikan dengan desa adat. Artinya Yowana desa adat di tingkat desa adat ini itu harus betul-betul menyesuaikan fungsi desa adat itu sendiri. Sehingga kalau dulu bahasanya siapa itu seketrune? Seketrune merupakan okan desa adat utawi Banjar adat. Artinya namanya anak dia akan meneruskan bapaknya kan ganteng ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh anaknya nike setidaknya juga bercermin dari desa adat itu. Walaupun desa adat itu tidak memiliki Yowana yang mendorong agar itu bisa diwujudkan kan. Baik Pak Tut, mungkin kami persilakan, mungkin ada yang lagi mau bertanya dari para pemilet. Gini ada pertanyaan lagi, bisa di-share materi Zoom puniki nggih biar bisa di-share ke para Yowana. Inggih, siap. Yang share nggih. Jadi nanti tiang share bagaimana mekanismenya nih? Nanti begini, kita ada WA. Ada WA-nya. Ada WA para Yowana, baik dari Yowana Manggale Yowana Kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Itu nanti kita bantu share itu, dan ini juga saudara Billy juga bertanya lewat WA di Manggale dari Kecamatan Kubu Tambahan. Mohon diberikan penjelasan bagaimana peran kami ketika kami nanti ikut ngaturang ayah di desa adat. Nah mungkin patut bisa gitu ya menjelaskan ya. Jadi apa yang mereka lakukan ketika nanti mereka ngaturang ayah di desa adat, mungkin dalam rangka upacara-upacara, dalam rangka kegiatan-kegiatan, tidak hanya pariangan, mungkin pawongan, ada di palemahan. Ya, mungkin bisa dijawab Pak Pedut nih. Berkaitan dengan swadharma dan swadikari kan hak dan kewajiban sebagai Yowana desa adat itu ini sebenarnya disesuaikan kembali kepada desa adatnya. Jadi misalnya seperti ngaturang ayah ring parayangan. Nah tentu peran dari Yowana nike adalah untuk membantu. Membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan. Karena yang memang memegang peran dalam proses nike adalah tentu Manggale perjuru desa adat bersama kerama pemangku. Nah kita boleh istilahnya bertanya kemudian ikut membantu, tapi dengan batasan-batasan yang disesuaikan dengan
yang sudah diberikan oleh desa adat itu. ada. Khusus untuk di Parayangan, tentu ini harus ada etika yang perlu kita perhatikan. Benar itu ya. Kemudian yang kedua, kalau yang berbicara di Pawongan, ya sesuaikan lagi pertama karena kita adalah okan dari desa adat dan Banjar Jadi Adat. anak-anak, itu ya anak-anak. Betul, disesuaikan. Tapi dari bagian ini kita bisa memberikan atau mendorong desa adat itu untuk berinovasi. Misalnya Yohane desa adat itu melihat, oh niki ada potensi laut yang misalnya perlu kita garap. Ya. Terus mungkin desa adat belum tahu bagaimana caranya dan Ya. bagaimana tahapan-tahapan melaksanakan itu. Nah, mungkin Yohane inilah yang sebenarnya mencarikan Apa referensi misalnya ya. literasi untuk Literasi betul-betul untuk bisa mewujudkan hal itu. Iya. Kenten. Jadi berpikirnya Nike betul-betul kita harus satu rasional dan tentunya harus melihat tentang etika. Iya. Di desa adat Nike memang tidak bisa dikaitkan, tidak bisa dilepaskan dengan etika. Nah seperti itu saja sih sebenarnya, karena kalau kita berbicara harus begini jawabannya, itu kan desa adat memiliki siume dresdea. Ya, kita kan, Kenten, kita sangat menghormati ya. sangat menghormati itu. Dan tiang di sini makanya di awal tiang perlu di-clear dulu ya, bahwa tiang menyampaikan apa yang berkaitan dengan Yohane itu berdasarkan pengalaman Ya. tiang. Bukan artinya tiang menceritakan pengalaman orang lain. Ya, jadi kita sharing lah ya. Kita sharing bahasanya gitu. Nah. Sehingga ada sesuatu hal yang tentu bisa saya bagikan pengalaman-pengalaman hal itu dan apa yang secara real tiang dokumentasikan, tiang catat dengan baik dan rapi. Ini sudah berapa puluh tahun tiang jadi seketerune, tapi dokumentasi dan lain sebagainya itu tiang bisa ceritakan, kita bagi kepada banyak orang. Ya, jadi adik-adik kita ya. Ya, adik betul. kita yang hari ini selaku Yohane, jadi jangan khawatir, jangan semandang saya, karena kita pasti ada kekurangan, tetapi teman pasti ada kelebihannya. Jadi kita saling melengkapi. Nah, ini makanya kita dibuatkan ikatan ya. Ikatan, paiketan. Paiketan. Itu kita sudah paiketan pasubayan pasemetonan. Pasemetonan. Yang Nah, ada di sini di- ada satu lagi Pak Iya. Made. Kalau prinsip marketing kadang-kadang ya, karena tiang juga memang di bidang perekonomian dan keuangan, kadang-kadang bicara tuh selalu berpikir masalah strategi kan gitu Iya, ya. Nah, teman-teman Yohane sebenarnya untuk melakukan sesuatu hal untuk berinovasi menguatkan itu sebenarnya bisa meniru sistem ATM. Ya, apa itu ATM? Apa kepanjangannya itu ATM 2? Amati, tiru, modifikasi Oh, gitu. amati, kemudian Tiru, kita tiru, kita modifikasi. modifikasi. Tiang sendiri sebagai seketurune dumun, karena tiang tidak tahu seketurune itu apa kan gitu ya. Karena basically tiang seorang yang bergerak di bidang IT. S1 tiang iya. dan S2 tiang nih berkaitan dengan strategic management. Nah, pada saat saya di IT tentu ya berbicaranya tentang teknologi saja. Teknologi ya. Nah, kebetulan ketemu dengan klien seketurune di Tukan Mungge ya, Kadek Surya namanya, Bapak Kadek Surya. Dia memberikan suatu pemahaman, membukakan pemahaman tentang seketurune gitu. Oh, ternyata seketurune itu keren ya gitu ya, dikembangkan dan itu bisa betul-betul bisa memberikan suatu inovasi bagi desa adat sehingga desa adat itu bisa maju gitu ya. Nah, saya belajar dari beliau. Jadi jangan pernah merasa istilahnya kita malu, kita harus belajar dengan orang lain yang sudah berpengalaman. Yang sudah berpengalaman. Ya. Bahkan di Pemuda Pelopor pun saya belajar dengan yang bersangkutan. Beliau di tahun 2013 yang 2014 sebagai Pemuda Pelopor Nasional. Bidangnya sosial budaya pariwisata. Ya. Jadi kembali lagi kepada anak-anak teman-teman tiang bahwa jangan pernah takut untuk kita belajar kepada orang lain. Kemudian ketika belajar nanti baru kita sesuaikan dengan apa yang ada di desa kita. Ampunang ane di desa lain, abane di desa gelah kan belum tentu cocok. Nah itu. Oke. Nah niki ada pertanyaan lagi Pak Made. Ya, silakan. Om Swastiastu, ampura niki saking Bapak Ngurah niki kayaknya anak Yohane niki nggih. Nggih. Metaken tiang saking Yohane desa adat Pacung. Napi untung utawi jati diri yang sebenarnya harus dimiliki oleh Yohane atau pemuda Bali.
Kemudian Sapu Napi narasumber menerangkan fenomena yang mulai hilangnya jiwa ngayah, layah, payah, sing mebayah di era modern seperti sekarang. Itu pertanyaan luar biasa itu ya. Lan napi cara memperkuat atau mengembalikan rasa memiliki jiwa ngayah punike. Nah, niki yang pertama nggih. Yang pertama terkait masalah jiwa. Napi sih sebenarnya unteng dan jiwa dari Yohane itu sendiri. Kalau tiang nggih, niki sharing saja. Kita Yohane niki adalah jiwa-jiwa yang bebas sebenarnya bahasanya kenten nggih. Dalam konteks semangat, penuh semangat, penuh inovasi, tanpa batasan. Nah, itu karakteristik dari seorang pemuda gitu ya. Namun harus dibatasi dengan yang namanya etika. Nah, seperti apa ya? Seperti pemuda, bagaimana betul-betul kita tidak terhambat oleh suatu inovasi sebenarnya, suatu hal yang kritis, mempertanyakan sesuatu hal yang tidak rasional. Tujuannya apa? Bukan berarti kita membuyu dalam bahasa beleleng, tapi memperkuat itu. Misalnya begini, oh imaluan kone ada kini gitu loh. Nah itu menjadi suatu hal yang kalau di era sekarang kan banyak yang bertanya, sajaan sing bahasa-bahasa seperti itu akan muncul kan bagi orang-orang muda seperti sekarang, sajaan sing ada kini. Nah inilah yang menjadi suatu tantangan Yohane sebenarnya, bahwa Yohane itu harus mencari kenapa itu bisa muncul. Nah wenten misalnya kita harus teliti dulu, misalnya seperti misalnya sejarah desa. Itu hal-hal yang sangat simpel. Sebagai contoh, oh imaluan desa ini nak kini ada nih. Kemudian desa ini namanya Banyu Alit. Kenapa ada nih Banyu Alit? Ya ini memang cenik. Apa memang ada land. Nah inilah yang sebenarnya Yohane itu bebas, dia memiliki suatu pemikiran yang istilahnya boleh berpikir yang macam-macam. Tafsirannya itu banyak. Tapi dengan koridor etika niki kita akan menelusuri satu-satu orang, tokoh-tokoh atau pengelingsir yang dapat menceritakan itu ya. Kan oh pengelingsir A menceritakan Banyu Alit itu adalah berasal dari kata Banyu Anom. Oh hanya perbedaan kata saja. Alit dengan Anom. Apa bedanya lagi? Terus pengelingsir yang lagi satu menceritakan oh memang nak kewa maluan kali ya. Nah inilah generasi muda sekarang merangkainya menjadi suatu kesatuan yang tentunya kita akan sampaikan kepada desa adat. Untuk apa? Agar jangan sampai generasi-generasi selanjutnya nih ke kamar bingung. Oh ternyata ampun wenten pedomannya kan. Nah nike maksud tiang bahwa unteng dari jiwa diri Yohane itu adalah dia sifat kritis, pemberani, tapi harus dibalut dengan namanya etika. Jangan sampai nanti kita moyain masih pengelingsir dengan cara yang tidak baik. Nah itu etika itu harus diperhatikan. Nah kemudian yang kedua, bagaimana menanggapi terkait fenomena itu. Nah fenomena era seperti sekarang ya, ini yang menjadi tantangan di mana-mana, bahwa Yohane nike dengan era sekarang misalnya pada saat teknologi sekarang banyak handphone kan begitu ya. Kita globalisasi lah zamannya. Globalisasi ya tergantung memang sekarang pengelingsir kita, dan memang juga tergantung kitanya sendiri genten nggih, bahwa bagaimana kita bisa bergaul dengan bijak terhadap teknologi. Jadi sekarang musuhnya bukan bergaul dengan orang. Jadi maluan misalnya dia bergaul dengan si A, nak demen kini demen gitu, nyaran beler dah dene. Mungkin orang itu tidak perlu bergaul, dia tetap bisa ketawa, tetap bisa marah karena dia berbicara dengan handphonenya kan. Orang main game kadang-kadang udah nguntul gitu bahasanya gitu. Nah kita sebenarnya sekarang tantangannya adalah teknologi. Nah ini ya kembalikan lagi kepada apa namanya
sebuah organisasi Yohane ini yang harusnya di sana sebagai tempat pembinaan. Pembinaan kita sering berkomunikasi, Sama memberi bagan. memberi Sekarang bagan. teknologi yang ada misalnya jangan kita kesampingkan, Ya. tapi bagaimana kita manfaatkan teknologi untuk ini melengkapi ya. melengkapi, menguatkan keberadaan desa Desa adat adat. dan Yohane itu sendiri. Ya. Misalnya ada nanti Yohane desa adat yang membuat website tentang desa Desa adatnya. ya. Nah, dalam website itu bisa menceritakan tentang sejarahnya, Kemudian bisa potensi menceritakan tentang potensi potensinya, desanya ya. hal-hal yang berkaitan dengan misalnya destinasi yang Ya, bisa ya, dikunjungi, bisa dikunjungi. bagaimana etika dan lain sebagainya, dan kita bisa juga di sana bercerita tentang kita mau rencana begini, siapa yang mau akan berdonasi, kita sebagai fundraising lah begitu Ya. loh. Dalam sistem itu bisa kita buat. Iya, baik. Enten, Ya. mungkin caranya yang paling sederhana ya, karena tidak bisa juga sekali lagi menjadikan ini sebagai pakem, harus begini agak susah. Iya. Enten nggih, niki harus disesuaikan. Dicari Iya. dulu permasalahannya karena apa. Iya. Nggih, Jadi konsep kita ngayah itu memang kita tumbuhkan ya. ya, ngayah, tumbuhkan. susah, payah, Payah. layah. Karena konsep yang kemarin diajarkan oleh penglingsirnya, ngayah itu ya berarti keikhlasan Keikhlasan kita, ya, dengan tulus ikhlas tulus ya. ikhlas. Nah, Susah, susah pasti dah itu ya. pasti. Oh, Karena melaksanakan sesuatu itu ya tidak gampang, kita Iya. mengatur time management Iya. dan lain sebagainya. Susah lah ya, payah. nah, ya pasti dah Kenyal. kita ada waktu, ada ya. Kadang-kadang udah semangat sampai sore. Sore. Ya kalau kita tidak mencari hikmahnya, Ya, Ya, jadi susah. ada ketulusan tulisannya ya. layah apalagi kadang-kadang seduk bahasanya, Ya. sing mau bayar nih. Ya. Nah, jangan sampai ketemu masalah. Ya. Astungkare berkah. Nggih, Jadi ada kepuasan batin ya. kepuasan batin. Ketika kita sudah melaksanakan kegiatan ngayah baik di desa, di Pariangan, di Pawongan, di Palemahan. Ini Betul. yang utama pada Yohane sambil kita belajar. Oh beginilah. Begini, Kita mulai susah, kita dapat pelajaran, dapat pengalaman, dan nanti pasti akan berguna itu ya. tidak ada sebuah proses yang mengkhianati hasil. Ya Silya, pasti itu Nggih, ya. artinya dalam konteks kita ngaturang ayah di desa adat itu tidak akan mendapatkan feedback berupa profit langsung, tidak Iya. pastinya. Tapi itulah keunikan di desa adat. Ya. Nyantos mangkin titiang bisa berbicara dengan semeton titiang sareng sami, titiang kecunduk dados arwakil bisa menggarap ngaturang ayah talering segare di majelis itu merupakan suatu berkah, proses yang cukup panjang Ya. dari proses yang saya alami waktu di Seketrunu. Tidak ada satu hal tapi hasil yang proses yang mengkhianati hasil. Ya. Jadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tergantung pada ketika di masa itu teman-teman atau semeton titi yang sareng sami menjadi apa dan bagaimana untuk di masa yang akan datang. Iya. Jangan menyia-nyiakan masa mudanya, Iya. nanti pada masa yang akan datang susah menceritakan imaluan yang nak tain kini. Mungkin buktene zaman jani kan kritis. Iya. Nah, itu yang kita harus waspadai, yang kita harus pertanggungjawabkan kepada Yohane. Itu sebenarnya yang harus dilakukan. Iya, baik, terima kasih Pak Ketut. Ini karena kita ke Bande untuk galah tuh ya. Jadi kita tidak terasa sudah hampir 1 jam lebih kita berbincang, kita sharing dari pengalaman-pengalaman Pak Ketut, kemudian dari hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan ketika Pak Ketut menjadi Yohane, itu kita bisa bagikan kepada para Yohane yang ada di Kabupaten Buleleng untuk mari kita bersama-sama setate ngaturang ayah dalam arti positif berkaitan dengan keberadaan para Yohane sanewenten ring di Sadat sejebak jagat Buleleng utawi yang jagat Bali nincapang serde kita kepada itu yang dewasa berkaitan dengan tugas-tugas sekemampuan kita
Jadi tidak lupa juga kita jangan sampai kita meninggalkan pelajaran kita, sekolah kita, pendidikan kita di masing-masing pendidikan untuk kita bisa ada waktu untuk berkreasi, berkreatif, berinovasi untuk membantu para orang tua kita di selaku kerama desa adat yang ada di desa adat. Dan kita mari bersama-sama lewat penuntunan kami pada pagi hari ini. Masih ada yang bertanya, Pak Dut? Masih ada yang Ya, bertanya. satu lagi ya. Ya. Iya, silakan. Mungkin dulu ini dari Dek Dol ya. Oke, silakan Pak Dedol dibacakan saja. Om Swastiastu, ampura niki tiang wau ngeranjing jagi urun metaken akide indek tiang kadek Sudantare saking desa adat Ngis nggih. Terkait kewentenan Yohane di tiang kari bingung niki yen ring desa adat kesengguh Yohane yen ring Banjar adat kesengguh seketrune. Napi ke asa puniku utawi wenten pengertian sani lianan kenten. Nggih. Titiang langsung cawes manten puniki. Nah sekali wau sane sampun titiang napi sampaikan kenten nggih. Istilah nama nike baik itu dumun nike seketrune-truni seketrune kemudian makin berubah menjadi Yohane niki merupakan perubahan manten kan pada sekali desa adat desa Pakraman kan ya. Nah makin jiwanya niki ketika di Yohane desa adat Bali niki sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019 itu makin dikuatkan kan ya. Makin dikuatkan dengan apa diperjelas tentang tupoksi dari Yohane niki sendiri. Oke. Kemudian nah niki hanya butuh proses sebenarnya. Yening ring desa adat pasti ke sampun sami napi boleh terkait perda niki sosialisasi keberadaan lembaga adat kenten wenten pecalang, wenten serati, wenten paiketan sekegong, Yohane, kemudian urede ada pakis gitu ya. Pakis. Nah niki sebenarnya sampun kesobiahang ring desa adat. Nah mina mungkin saking kadek niki coba mungkin tapi tampekin ring desa adat, ring Manggale bisa di-download terkait masalah Perda nomor 4 tahun 2019 niki. Poin yang berkaitan dengan Yohane desa adat, yening misalnya mersidayang untuk dirubah karena niki kan yang tergantung dari desa adat niki nggih atau Yohane niki. Sekali misalnya tiang di Yohane desa adat tiang niki dumun sampun makeh meduwe buku administrasi wenten kober wenten makeh sampun tiang meduwe administrasi manten 48 buku niki niki dicetak art paper apalagi masih mempergunakan seketrune niki masih menggunakan seketrune. Nah mungkin karena nike indek prebie, nah sapunapi kalau memang belum ada ya disesuaikan mantan. Kita ganti dengan Yohane gitu ya. Kita tetap pertahankan genten maksudnya. Tapi yang memang ada dumun ring desa adat genten. Karena kalau misalnya merubah otomatis itu biaya juga kan genten dokumen-dokumen yang sudah dibuat itu otomatis harus dirubah. Dan proses sosialisasinya memang butuh proses. Sekali dumun perjuangan titiang dari seketrune-truni menjadi seketrune nike menjadi suatu bahan perdebatan yang cukup panjang tidak hanya di desa adat bahkan di Banjar karena di Banjar itu berbicara masalah seketrune-truni STT dan di desa adat itu kekeh untuk tetap menjadi tapi seketrune kenten. Nah penyampaian dari etimologi kata misalnya kenapa namanya seke dan trune ini kan tidak identik dengan laki-laki saja. Tapi termasuk juga perempuan di sana. Jadi trune ini kan adalah bajang genten remaja genten nggih. Jadi kalau itu digunakan dari perubahan seketrune menjadi seketrune mungkin masih masuk akal. Kalau kita berbicara masalah seketrune misalnya kenapa harus dirubah dulu kan genten nggih.
Ya, trune berarti muda-mudi kan gitu. Ya. Laki dan Laki dan perempuan. Oke. Nah, ini kan sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang Ya. jelas ada komunikasi yang baik antara desa adat Yowane dalam menyelesaikan napi permasalahan niki. Bukan permasalahan sih sebenarnya niki. Ya, tinggal ini saja nama sesuaikan dengan perda saja gitu ya. Oke. Nah, kalau di Banjar masih tetap juga Yowane ya. Yowane. Ya, Yowane niki Yowane apa? Banjar adat apa? Ini ya. ya, jadi sebenarnya sama seperti mungkin sekali di majelis desa adat nike kan sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu nike kan ada MUDP, Ya. MMDP. Sekarang sudah MDA. Nah, sekarang sudah majelis. semuanya nike adalah majelis desa adat. Tingkatnya nike Ya, baik. wenten ring tingkat Kecamatan, provinsi, ya, provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Nah, mungkin sama seperti Yohane. Yohane ring tingkat Banjar, Ya. Yohane ring tingkat Desa. desa, atau misalnya Yohane hanya fokus pada desa adat saja. Ya. Ada Yohane yang fokus pada Banjar, itu harus disesuaikan. Ya. Jangan sampai nanti bentrok. Ya. Oke, sekali tiang misalnya karena wenten dua Banjar, tapi Banjar adatnya ada dua, kan? Kebetulan tidak ada seketrune Ya. di dua Banjar nike, akhirnya kita sepakat Satu membentuk desa. satu desa. Sekali di Tukan Mungge nike dulu kan banyak nike ada Ya, 5 5. di Banjar masing-masing Banjar. Masing-masing Banjar nike dumun ada. Ya. Nah, makin dirubah menjadi tempekan. Ya, jadi suku Yohanenya satu ya nya. Yohane Di Yohane satu di desa adat. Dimun seketrune kan, Ya. seketrunenya satu, kemudian di masing-masing kenten nike Banjar Banyak itu ya. wenten tempekan. Hanya tempekan ya. Ya, nike yang nanti akan mengelola semeton ring Banjar. Banjar. Jadi tidak perlu dianggap pusing atau masalah, yang penting ada komunikasi yang Iya. baik. Kita cari jalan tengah untuk memperkuat keberadaan adat dan budaya kita. ya. Kenten. Jadi tetap nanti para Yohane minta petunjuk lah pada para perjuru dan iklian desa adat dan juru bendese atau sebutan lain, perjuru, pengulu yang ada di Iya. masing-masing desa adat, napi yang dalam peikatan ini yang bagus. Apa kita jadi Banjar jadi satu menjadi Yohane Banjar Yohane desa adat, Nggih. atau punya masing-masing tempekan yang Banjar. Nah, itu silakan dikomunikasikan Ya, tentang paruman ring desa adat dengan musyawarah mufakat, sehingga ketika klien desa adat atau perjuru desa adat memberikan surat keputusan itu sudah terakomodir semua para Yohane yang ada di masing-masing, baik itu Banjar adat atau Banjar dinas. Betul. Atau ada tempekan, itu sudah menjadi satu. Satu tambahan lagi, itu tadi Iya. betul Pak. Jadi ketika nanti Yohane ini terbentuk di tingkat apapun, kenten nggih, Iya. itu wajib harus memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh bendesa adat. Iya. Nah, dawek tiang dumun nike merupakan salah satu juga inovasi Iya. bahwa kita menyusun SK Iya. yang dibuat oleh desa adat. Iya. Di mana itu diterangkan bahwa masa baktinya siapa Iya. miliknya. Ini akan menjadi kekuatan secara, anggaplah legitimasi kita dalam berbicara kepada kerama desa adat dan Iya. kepada Yohane desa adat. Ya, Gitu. itu memang ada penguatan ya. Betul. Ada penguatan dan pertanggungjawaban dari pengulu atau perjuru atau dari juru klien, juru bendese atau sebutan lain kepada anak-anak beliau dalam Yohane. Betul. Ya, baik, terima kasih Pak Dot Wiryadana selaku narasumber pada pagi menjelang siang hari ini dalam ruang adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, kemudian dibantu sepenuhnya oleh Das Akademika dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Kami haturkan terima kasih matur sukseme Pak Ketut, kemudian dari teman-teman titiang ring kampus Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja atas bantuan atensinya. Kami mengaturkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, didane para pemilik
acara parikrama penuntunan udai pembinaan di Seadat Widang Paryawana sane kelaksanayang rahina kadimangkin inggih punika rahina Sukre Wage Wuku Wayang Masehi tanggal 2 April warsa 2 tali nanggu 23 persida sampun kelaksanayang karena kadimangkin pasti kesampun disada kalau memargi parikrama acara puniki wenten sane kirang wenten sane iwang titiang imani jana pinake moderator wenten dalar dane para nara wakil lan para kru acara rahina kadimangkin wenten kirang lan iwang melarapan untuk manah suci nirmala di tiang lusur gang rene Sinampura ngiring sedate iraga sareng sami aturang puja pengasih bakti mantu kering ide yang widewasa sugra pikulen ide paduka batara batari sakti teu sane malingge ring pariangan sane wenten sing ring sejebak jagat Bali sejebak jagat Buleleng napi mawinan duaning ide sampun ice ledang mapaice kerahayuan lan kerajangan rahajang malih macunduk malih awar asasih duaning ruang adat lan tradisi Dinas Kebudayaan ngeninin inik pembinaan adat dan tradisi sane wenten ring jagat Buleleng laksana yang titiang nyabran asasih pasti kesampun ngambil murde utawi tema sane anyar sane membinayan nyabran asasih inggih kadasa punika persida aturang titiang dumugi wenten pikenohnya ring pareyowana adik-adik titiang semeton titiang sane wenten ring Disadat ring Kabupaten Buleleng inggih terima kasih Pak Dot Wiridana atas penjelasannya tadi dumugi status iraga sering macundo sapun api ngiring sarang-sarang membina nuntun para yowana pemuda generasi muda sana wenten jagat Buleleng inggih acara ngiring puntasang antuk sareng sami ngaturang puja parama santi Om santi 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 Om inggih matur suksema Recording stopped.